Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ananda sekalian, siswa Madrasah Arifah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat kembali melaksanakan aktivitas pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita mengirimkan salam dan selawat kepada Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pembawa cahaya keselamatan, khususnya umat Islam. Ananda sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan pertemuan hari ini, saya akan membawakan materi pada acara maksama, yaitu kesetaraan. Mungkin Ananda sudah sering mendengarkan istilah atau kata kesetaraan. Tapi walaupun demikian, tidak ada salahnya Bapak ingin kembali menjelaskan, menguraikan walaupun tidak terlalu detail. Tapi saya berharap dengan penjelasan ini, Ananda semua semakin memahami apa arti kesetaraan itu. Dan yang paling penting adalah Ananda bisa mengamalkan nilai-nilai kesetaraan di dalam hidup dan kehidupan, utamanya dalam beraktivitas di lingkungan Madrasah Arifah yang kita cintai dan kita banggakan. Kesetaraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah kata turunan dari kata tara, atau bisa juga disebut sama artinya dengan imbangan. Imbangan atau tara itu berarti sama. Saya ulangi kembali bahwa kata kesetaraan adalah kata, akar katanya adalah atau kata dasarnya adalah tara, yang sama artinya dengan imbangan. Imbangan atau tara ini berarti atau artinya sama. Sama itu baik itu tingkatan maupun kedudukan. Artinya tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kesetaraan artinya kesamaan atau persamaan hak, kedudukan atau tingkatan. Dalam lingkup ilmu pengetahuan sosial dikenal istilah kesetaraan sosial. Mungkin juga Ananda sering mendengar istilah kesetaraan gender, dan banyak lagi istilah-istilah lain atau kalimat-kalimat ungkapan yang lain menggunakan kata kesetaraan. Kalau dalam istilah ilmu pengetahuan sosial, kesetaraan sosial itu artinya orang pada status yang sama dalam hal-hal seperti dalam hak hukum, keamanan, kebebasan berpendapat, hak suara, dan sebagainya. Baik, kita akan melihat bagaimana bentuk kesetaraan itu dalam lingkungan sekolah. Jadi Ananda tadi sudah dengarkan penjelasan apa arti kesetaraan itu. Diingat baik-baik, saya ulangi, Bapak ulangi.
bahwa kesetaraan itu berasal dari kata dasar tara atau imbangan. Imbangan itu artinya sama. Artinya setiap orang memiliki kedudukan, hak yang sama dalam hal apa saja dalam kehidupannya. Kalau kita berbicara kesetaraan dalam lingkup sekolah, maka semua warga sekolah, utamanya siswa, itu memiliki kesetaraan, memiliki hak yang sama, kedudukan yang sama, hak yang sama. Baik, mari kita lihat lebih lanjut mengenai kesetaraan dalam lingkungan sekolah. Sekolah kan ini merupakan sebuah lingkungan sosial, di mana warga sekolah bergaul dan membangun hubungan antara satu dengan yang lain. Ananda semua itu merupakan bagian dari unsur sekolah. Siswa itu adalah bagian dari warga sekolah. Oleh sebab itu, warga sekolah, siswa utamanya itu dalam bergaul haruslah wajib untuk menjunjung tinggi nilai kesamaan derajat, nilai kesamaan hak, atau dalam artian lebih khusus, dalam penekanan khusus, kita harus menjaga dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan dalam bergaul. Di dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan madrasah ini terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial ini, interaksi sosial di madrasah Arifah ini, itu dapat menimbulkan dampak. Dampaknya ya ada dua. Yang pertama ya dampak negatif. Yang kedua dampak positif. Dampak negatif dan dampak positif ini kan dampak biasa diartikan dengan pengaruh akibat. Jadi ketika kita bergaul dalam lingkungan sekolah ini, kita mengadakan hubungan timbal balik atau interaksi dengan sesama siswa, kepada guru, kepada siapa saja karyawan di madrasah ini, ya tentunya itu menimbulkan dampak. Tetapi yang paling kita harapkan adalah dampak yang terjadi adalah dampak positif. Karena dampak positif inilah yang sangat diperlukan dalam membangun madrasah Arifah yang kita cintai ini. Ketika interaksi dilandasi dengan menjunjung tinggi nilai kesetaraan, maka yakin akan menghasilkan dampak yang positif. Tetapi ketika sebaliknya, maka pasti akan menimbulkan banyak dampak negatif terhadap madrasah. Nah, kalau dampak negatif yang terjadi, atau dengan kata lain ketika warga sekolah tidak menjunjung tinggi nilai kesetaraan, tidak mengakui hak, tidak memahami bahwa orang lain punya hak yang sama dengan kita, tidak mengakui bahwa orang lain punya hak untuk dihargai, untuk dihormati, untuk disayangi, tidak dihargai dan tidak dihormati haknya seseorang akan keamanan, maka yakinlah dalam lingkungan madrasah Arifah ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah sekarang, jadi kalau begitu apa perlunya kesetaraan itu? Apa perlunya kita menjunjung tinggi nilai kesetaraan? Jika seseorang siswa menjunjung tinggi nilai kesetaraan dalam pergaulan di madrasah ini utamanya, maka akan terwujud kehidupan dalam madrasah yang saling mengasihi, saling menghormati, dan saling cinta mencintai. Kalau kita mau tarik persoalan ini masuk ke dalam ajaran agama Islam sangat mengharuskan, mengarahkan kita, mewajibkan kita untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling cinta mencintai. Setiap orang butuh penghargaan. Ya, jadi kalau Ananda sebagai seorang siswa,
Ya, setiap siswa, rekan-rekan siswa, teman siswanya itu kan butuh dihargai, butuh dihormati, dan butuh disayangi dan dicintai oleh sesamanya. Kalau para siswa sudah saling menghargai, sudah saling menghormati, dan saling menyintai, berarti siswa tersebut sudah tergolong siswa yang menghargai dan melaksanakan nilai kesetaraan itu. Dengan melaksanakan nilai kesetaraan dalam pergaulan di madrasah, maka akan terciptalah hidup yang aman, hidup yang nyaman, hidup dan damai di kalangan siswa di Madrasah Arifah yang kita cintai ini. Yang tentunya akan menyebabkan kualitas pendidikan di Madrasah Arifah ini semakin tinggi. Justru itu Ananda saya ingatkan, kalau Madrasah Arifah ini kita mau tingkatkan kualitasnya, kalau madrasah ini kita mewujudkan sekolah yang unggul, madrasah yang unggul, maka salah satu yang harus kalian lakukan adalah saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Seorang siswa harus menghargai temannya dengan tidak melihat, dengan tidak memilah-milah, tidak memandang dari segi strata kehidupan. Apakah dia kaya ataukah miskin? Ananda yang hidupnya kaya, orang tuanya kaya, harus memperlakukan, menghormati sesama temannya. Karena bisa saja apa yang kita miliki, apa yang orang lain miliki, kita tidak miliki. Mungkin saja temanmu miskin dari segi ekonomi, tetapi dia punya kemampuan yang lebih. Dia punya kecakapan dan kompetensi yang lebih. Ada keterampilan yang dimiliki. Ketika tidak terbangun komunikasi yang baik dengan teman yang memiliki ekonomi yang lemah, yang secara kebetulan memiliki kompetensi yang bagus, prestasi yang bagus dalam mata pelajaran yang ada di sini, ya pasti kalian akan terhalang. Kalian akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi kerjasama dalam hal belajar. Bagi siswa di dalam bergaul di madrasah ini, punya kewajiban untuk menciptakan madrasah ini madrasah yang berkualitas, madrasah yang maju, madrasah yang lebih hebat daripada sekolah dan madrasah yang lain yang ada di Indonesia ini. Salah satu modal yang harus dimiliki, salah satu hal yang harus kita lakukan setiap saat dalam bergaul di madrasah ini, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan itu. Ananda yang kelas senior, yang kelas tinggi, yang lebih dewasa, yang lebih tua harus menghargai adiknya yang ada di kelas 7, ketika di MTS, di SMA, di MA, yang kelas 11 harus menghargai yang ada di kelas 10. Begitu juga sebaliknya, yang muda harus menghargai yang lebih tua umurnya. Ketika ini sudah diwujudkan dalam kehidupan di madrasah ini, maka insya Allah akan tercipta suasana lingkungan madrasah ini yang aman, yang nyaman, yang damai di kalangan siswa, yang tentunya berujung pada terciptanya kondisi yang kondusif, kondisi yang menguntungkan, kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya proses belajar mengajar yang menyenangkan. Kenapa? Karena siswa hidup berdampingan di madrasah ini dengan penuh kesenangan, penuh kedamaian, penuh persahabatan. Ingat Ananda semua, kesuksesan sebuah madrasah atau sebuah sekolah dalam mencetak luaran atau lulusan yang berkualitas dan berdaya saing yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku warganya, utamanya siswanya,
dalam hal selalu menjunjung tinggi nilai kesetaraan dalam pergaulan. Oleh sebab itu Ananda, Bapak kembali mengajak baik kepada siswa yang lama, lebih-lebih kepada siswa yang baru. Mari dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah tangga, utamanya dalam lingkungan Madrasah Arifah ini, sebagai seorang siswa yang merupakan bagian dari warga sekolah, menjunjung tinggi nilai kesetaraan dalam bergaul di madrasah ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.